Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran sosiologi di bab pertama di pertemuan kedua di kelas 10. Bersama Bapak Pak Sarif, pokok bahasan sama di bab 1 sosiologi sebagai ilmu tentang masyarakat. Di pertemuan awal, di pertemuan pertama, kita membahas tentang pengertian sosiologi dan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Saya ulas bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang mengkaji interaksi manusia dengan manusia lain dalam kelompok dan produk yang ditimbulkan melalui interaksi atau timbal balik. Contohnya, ada nilai, ada norma dan kebiasaan yang dianut oleh masyarakat atau kelompok manusia. Baik, dari definisi sosiologi sebagai ilmu pengetahuan tentunya bisa dibaca kembali, itu pertemuan yang lalu. Untuk pertemuan yang kedua kita lanjut dengan sejarah perkembangan sosiologi. Sejarah perkembangan sosiologi. Mohon diperhatikan dan didengarkan sambil disimak bukunya apa yang dijelaskan Bapak nanti. Catat atau dirangkum yang penting di buku catatan, biar dalam proses pembelajaran kalian bisa mudah difahami. Begitu. Kita awali sejarah perkembangan sosiologi. Perlu diketahui prolog awal Pak Guru jelaskan. Ada beberapa faktor yang mendorong lahirnya ilmu sosiologi. Apa yang mendorong faktor lahirnya ilmu sosiologi? Yaitu semakin meningkatnya perhatian terhadap masyarakat serta adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Khususnya dalam hal ini adalah di masyarakat Eropa. Pada saat itu ada beberapa peristiwa atau perubahan besar yang akhirnya menjadi pemicu lahirnya masyarakat baru. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan lahir pada saat transisi menuju masyarakat baru, yaitu pada abad ke-19, disertai dengan peristiwa yang turut mendorong lahirnya sosiologi. Apa peristiwa-peristiwa yang mendorong lahirnya sosiologi? Peristiwa tersebut adalah yang pertama, revolusi politik. Revolusi politik atau yang disebut sebagai revolusi Prancis. Tentunya ingat, di dalam mata pelajaran sejarah ada tentang revolusi Prancis. Tapi Bapak tidak menjelaskan tentang itu, cuma Bapak di sini adalah mengingatkan kembali tentang peristiwa besar lahirnya sosiologi. Peristiwa besar lahirnya sosiologi diantaranya adalah revolusi politik atau revolusi Prancis. Sedikit saya ingatkan, revolusi Prancis atau revolusi politik itu terjadi saat revolusi politik di Prancis khususnya itu berdampak sangat luar biasa. Biasanya terjadinya perubahan dalam masyarakat di berbagai bidang kehidupan, baik di bidang ekonomi, di bidang politik maupun sosial budaya. Adanya semangat liberalisme munculnya di segala bidang seperti penerapan dalam hukum dan undang-undang. Nah, di dalam pembagian masyarakat
berlahan-lahan, step by step terhapus, dan semua diberikan hak yang sama dalam hukum, diperlakukan sama dalam hukum. Itu adalah tentang revolusi politik. Yang kedua, revolusi ekonomi. Revolusi ekonomi atau yang disebut sebagai revolusi industri. Revolusi industri. Nah, revolusi industri itu muncul pada abad ke-18. Berlangsungnya revolusi industri ini pada saat itu berkembang kapitalisme perdagangan. Di abad 18 itu muncul perdagangan atau kapitalisme perdagangan. Nah, mekanisme proses dalam pabrik, terciptanya unit-unit produksi yang luas, maka akan terbentuk kelas buruh dan terjadilah urbanisasi sebagai manifestasi dari permasalahan atau hiruk pikuknya perekonomian. Nah, saat itu terjadi kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Ono bos, ono karyawan, ada orang yang kaya, ada orang yang sederhana. Nah, di dalam perekonomian atau di dalam kehidupan kelas-kelas sosial tersebut itu ada majikan. Majikan itu bisa disebut sebagai kelas ekonomi atas yang menguasai perekonomian dan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi. Nah, melemahnya kelas buruh bagaimana? Akibat dari ini. Nah, sehingga muncul kekuatan buruh yang bersatu membentuk perserikatan. Jadi muncul awal munculnya perserikatan buruh-buruh ya pada saat abad ke-18 di revolusi industri sampai sekarang. Nah, menurut ahli berkaitan dengan sejarah perkembangan sosiologi ini, menurut Player Decker itu ada ancaman-ancaman yang menyebabkan perubahan-perubahan jangka panjang. Apa ancaman-ancaman yang menyebabkan jangka panjang dan dapat mempengaruhi tatanan sosial masyarakat? Nah, ancaman-ancaman diantaranya ya tadi ada munculnya buruh-buruh. Karena apa? Dikuasai oleh majikan. Mau tidak mau harus mematuhi perintahnya. Itu. Jadi sejak itulah muncul tokoh yang namanya Auguste Comte, seorang filosof yang berasal dari Perancis. Melihat perubahan-perubahan tersebut itu tidak saja bersifat positif seperti perkembangan demokratisasi. Kemudian munculnya dampak negatif, yaitu terjadinya konflik antar kelas dalam masyarakat, pertentangan antara orang kaya dan orang miskin, majikan dengan buruh dan sebagainya. Nah, menurut Comte, konflik-konflik tersebut terjadi karena apa? Hilangnya norma atau pegangan, atau dikatakan dalam bahasa Latinnya adalah normless bagi masyarakat dalam bertindak. Hal ini dikarenakan Auguste Comte itu melihat setelah terjadinya revolusi Perancis. Dalam masyarakat Perancis saat itu dilanda konflik antar kelas yang disebabkan masyarakat tidak lagi mengetahui bagaimana mengatasi perubahan akibat revolusi dan hukum-hukum apa saja yang dapat dipakai untuk mengatur tatanan sosial masyarakat. Nah, oleh karena itu Auguste Comte menyarankan kepada semua penelitian tentang masyarakat atau ditingkatkan kembali menjadi satu kesatuan ilmu yang berdiri sendiri, sosiologi berdiri sendiri. Nah, Auguste Comte ini membayangkan suatu penemuan hukum-hukum yang dapat mengatur gejala-gejala sosial. Nah, seperti itu. Nah, adapun ada tokoh lain
yaitu Peter Berger atau Berger. Itu sosiologi berkembang menjadi ilmu yang berdiri sendiri karena apa? Ada ancaman. Ancamannya apa? Tadi antara orang kaya dan orang miskin, adanya revolusi industri, ya seperti itu. Nah, jadi ancaman itu terhadap tatanan-tatanan sosial yang selama ini dianggap sudah seperti adanya istilahnya adalah threats to the taken from Greensward, mengidentifikasikan ancaman yang dimaksud. Apa yang termasuk ancaman itu? Satu, yang merupakan ancaman-ancaman tadi, terjadinya dua revolusi, yaitu revolusi industri dan revolusi Perancis, tumbuhnya kapitalisme pada akhir abad ke-15, kemudian perubahan yang terjadi akibat gerakan reformasi yang dicetuskan oleh Martin Luther, kemudian meningkatkan individualisme. Jadi yang kelima, lahirnya ilmu pengetahuan modern. Kemudian yang terakhir, berkembangnya kepercayaan pada diri sendiri. Nah, jika kita menengok pada sejarah kelahiran sosiologi, kita tidak bisa melupakan tokoh yang telah sangat berjasa dalam mencetuskan lahirnya ilmu sosiologi tersebut. Dalam sejarah perkembangan ilmu sosiologi dikenal satu tokoh yang dijuluki sebagai bapak sosiologi, yaitu siapa? Yaitu Auguste Comte. Harus diakui bahwa Auguste Comte itu sangat berjasa terhadap sosiologi. Selain memperkenalkan istilah sosiologi pertama kalinya, ia juga memberikan banyak sumbangan penting terhadap sosiologi. Beberapa pemikiran Auguste Comte tentang sosiologi yang sangat besar itu apa saja? Yang pertama, pemikiran-pemikiran tentang membantu dalam kehidupan sosiologi atau ilmu sosiologi. Auguste Comte yang pertama ini, Auguste Comte mengemukakan bahwa ilmu sosiologi harus didasarkan pada pengamatan, kemudian perbandingan, kemudian eksperimen, dan metode historis secara sistematis. Objek yang dikaji pun harus berupa fakta dan bukan harapan atau prediksi. Nah, oleh karena itu, objek sosiologi harus objektif dan harus pula bermanfaat, serta bukan mengarah kepada kepastian dan kecermatan. Yang kedua, Comte berpikir bahwa sosiologi merupakan ratu dari ilmu sosial dan menempatkan peringkat teratas dalam hierarki ilmu-ilmu sosial. Peringkat pertama ilmu sosiologi dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, Comte membagi sosiologi ke dalam dua bagian besar, yaitu statika sosial atau sosial statik, yang mewakili stabilitas atau kemantapan, dan dinamika sosial atau disebut dinamika sosial itu disebut sosial dinamik, yang mewakili perubahan-perubahan dalam kehidupan sosial. Yang keempat, Auguste Comte itu menyumbangkan pemikiran yang mendorong perkembangan sosiologi dalam salah satu bukunya yang dikenal dengan hukum kemajuan manusia atau hukum 3 jenjang. Pak Auguste Comte itu mempunyai buku. Namanya bukunya apa? Masih ingat atau dibaca? Nah, nanti kita bahas tentang itu. Jadi 3 jenjang itu, yang pertama jenjang teologi, bahwa segala sesuatu dijelaskan dengan mengacu pada hal-hal yang bersifat adikodrati. Yang kedua, jenjang metafisika, bahwa manusia memahami sesuatu dengan mengacu pada kekuatan metafisika atau hal-hal yang bersifat abstrak. Yang ketiga,
jenjang positif bahwa gejala alam dan sosial dijelaskan dengan mengacu pada deskripsi ilmiah atau jenjang ilmiah. Nah, itu. Tokoh lain yang juga sangat berjasa dalam perkembangan itu atau sosiologi adalah Herbert Spencer. Jika Auguste Comte adalah tokoh yang mencetuskan nama sosiologi, Herbert Spencer lah salah satu tokoh yang menguraikan materi sosiologi secara rinci dan sistematis. Siapa tadi? Herbert Spencer. Nah, menurut Spencer, objek sosiologi yang pokok adalah keluarga. Dalam politik, dalam agama, pengendalian sosial, dan industri, termasuk pula asosiasi. Masyarakat setempat ini membagi kerja, pelapisan sosial, sosiologi pengetahuan, dan ilmu pengetahuan, serta penelitian terhadap kesenian dan keindahan. Spencer juga mengembangkan gagasan tentang sistem interaksi sosial, khususnya pada masyarakat Inggris. Ia berasumsi bahwa keadaan masyarakat akan berubah menuju ke situasi yang lebih aman, tertib. Nah, di dalam kehidupan bermasyarakat ini terjadi sistem pembagian kerja secara teratur. Berbagai penanganan pekerjaan di masyarakat itu mulai ditangani oleh orang-orang yang dalam bidangnya, profesional istilahnya. Hubungan antar berbagai pekerjaan juga terjalin sangat kompak, membawa masyarakat kehidupan yang lebih baik. Nah, tadi di dalam buku yang berjudul Principle of Sociology yang dicetuskan oleh Spencer membahas mengenai sistem penelitian tentang masyarakat dengan mengembangkan teori evolusi organik pada masyarakat. Dan manusia mengembangkan teori besar tentang evolusi sosial yang jika organ bertambah kompleks karena adanya diferensiasi atau proses pembedaan di dalam bagian-bagiannya. Spencer ini melihat masyarakat sebagai sebuah sistem yang tersusun atas perkembangan sosial, kemudian peningkatan diferensiasi, integrasi, peningkatan pembagian kerja, dan suatu transisi dari homogen ke heterogen, serta dari kondisi yang sederhana menuju ke kompleksitas. Setelah buku dari Spencer tadi, buku Principle of Sociology terbit, sosiologi menjadi berkembang pesat ke seluruh dunia, termasuk ya Indonesia. Nah, ini adalah tentang sejarah perkembangan sosiologi. Nah, ini tadi pengertian, tak ingatkan kembali. Ilmu yang mengkaji interaksi manusia dengan kelompok yang memiliki nilai, norma, dan kebiasaan. Nah, ini proses tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian ini objeknya, objek sosiologi. Objeknya siapa? Masyarakat yang fokus pada hubungan antar manusia yang di dalamnya ada hubungan timbal balik. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kemampuan manusia di dalam menguasai diri dan lingkungan. Terus ini masyarakat yaitu kerumunan manusia, itu bisa kalian lihat itu. Nah, ini pendapat tadi yang sudah saya jelaskan, bisa dibaca kembali bukunya, disesuaikan. Yang terpenting unsur-unsur masyarakat itu apa yang harus diketahui? Kepercayaan, pengetahuan, perasaan, kemudian tujuan, kedudukan dan peran. Kemudian ada aturan atau norma, ada pangkat, ada kekuasaan, sanksi, fasilitas. Nah, itu. Lah, pokok bahasan sosiologi yang sudah dibahas oleh para ahli diantaranya fakta sosial, tindakan sosial. Ini Bapak Emil Durkheim, Bapak Max Weber. Nah,
banyak contoh yang perlu kalian pelajari. Nah, ini yang sudah panjang lebar saya jelaskan tadi. Ini termasuk rangkuman tadi sejarah perkembangannya menurut Berger. Nah, revolusi industri dan Perancis, ada jangka panjangnya. Ini kesimpulan yang Bapak jelaskan tadi. Inilah Bapak Auguste Comte, nama orang pertama kali yang membuat istilah sosiologi. Lah, sosiologi di Indonesia bagaimana? Nah, ini sebelum Perang Dunia Kedua tadi, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45 itu perkembangan signifikan. Nah, ini yang perlu diketahui. Tadi dikatakan ilmu sosiologi itu adalah ilmu yang berdiri sendiri, kemudian satu-satunya ilmu yang sebagai pokok ilmu sosial, kedudukan sosial. Jadi sosiologi juga di dalamnya membahas tentang ekonomi kehidupan masyarakat, kemudian ilmu alam, antropologi, dan sejarah. Mungkin yang belum kalian ketahui adalah antropologi. Antropologi sebagai rumpun sebenarnya berdiri sendiri, ada kaitannya sangat erat dengan sosiologi. Nah, sebenarnya di kelas 10 juga ada antropologi, cuma belum bisa dipasang untuk antropologi. Tapi di dalam kehidupan sosial tetap nanti ada kebudayaan, karena antropologi adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kebudayaan manusia. Nah, ini ya peranan sosiologi atau peranan sosiolog. Di antaranya sosiologi orang yang berpikir tentang ilmu sosial, ahli riset tadi, para ahli tadi, konsultan, teknisi, guru atau pendidik, termasuk Pak Guru, termasuk guru-guru lain. Nah, ini contohnya adalah seseorang sosiolog dapat menjadi peneliti mengapa suatu masyarakat mudah diprovokasi untuk membuat kerusakan atau kerusuhan. Nah, inilah peranan manusia. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang demonstrasi, ya, ada yang belajar, kan banyak. Realitasnya bagaimana? Realitas bahwa terbentuknya ada tiga tahap realitas. Yang pertama adalah internalisasi, eksternalisasi, dan objektivitas. Bisa kalian lihat bagian realitas A itu akan ditangkap siapa? Aktor, pelaku. Kemudian akan dikeluarkan dalam bentuk permasalahan atau peran. Ada muncul produk realitas. Dan produk realitas itu disesuaikan dengan keadaan sesungguhnya yang objektif. Kemudian digambarkan, kemudian diteruskan di tayangan televisi, surat kabar, dan lain sebagainya. Itu muncul ke masyarakat lain atau diinternalisasi, kemudian muncullah realitas yang dikonsumsi oleh masyarakat. Perlu diketahui, realitas yang dikonsumsi masyarakat itu berbeda dengan produk realitas yang awal mula. Ada yang ditambah, ada yang dikurang, kadang ada berita hoax. Lah, itu dah munculnya ya di sini, di realitas yang dikonsumsi oleh masyarakat. Akan beritanya bisa terbalik, tidak sesuai dengan fakta, bisa saja. Nah, makanya realitas yang diterima oleh masyarakat berbeda dengan realitas yang dilihat oleh media. Realitas dibentuk oleh media, dari sebuah realitas terbentuk yang awal menjadi realitas yang sudah dirubah, diedit. Nah, itu. Lah, masalah-masalah apa yang biasanya terjadi di dalam masyarakat? Ada kriteria umum, sumber masalah sosial, pihak yang menetapkan masalah sosial laten atau manifest. Nah, ini contohnya, menurunkan penumpang sembarangan tempat sehingga akan menyebabkan kemacetan, tidak teratur dalam kehidupan masyarakat. Masalah sosial banyak lah. Terus ini direkam dalam surat kabar, disebarkan. Kadang kan ini beritanya kan tidak sesuai dengan aslinya, ada yang ditambah, ada yang pas. Nah, kan kita tidak tahu karena kita tidak mengetahui. Nah, ini masalah-masalah, ada tentang kejahatan, kemudian tentang keagamaan, tentang perampokan, pencurian. Nah, itu. Nah,
Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan di pertemuan kali ini tentang sejarah perkembangan sosiologi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf sambil dibaca-baca lagi agar lebih jelas bukunya. Baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bapak saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.